Halo shalom saudara, senang dapat kembali menjumpai saudara di momen akhir tahun ini di bulan Desember. Saya percaya bulan Desember adalah bulan di mana Tuhan banyak bisa buka pintu berkat. Mungkin tinggal 1 bulan waktu di tahun ini, tapi jangan takut. Tuhan Yesus terus bekerja dalam waktu singkat-singkatnya untuk mendatangkan berkat bagi setiap kita. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah tema Natal. Sebelum itu mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan membahas temanya adalah The Message of Christmas atau pesan dari Natal. Kita buka ayat ya, Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau saudara membaca kisah mengenai kelahiran Yesus, pemberitaan tentang kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dari semua kitab Injil, saudara boleh hitung kurang lebih ada 3 atau 4 kata jangan takut. Saya bisa buktiin sama saudara dalam Matius 1:20 bilang, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Dalam Lukas 1 ayat 13 bilang begini, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Pada Lukas 2:10 bilang begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." So hari ini pesan Tuhan, pesan paling penting dalam momen Natal adalah jangan takut. Malaikat penampakkan diri kepada gembala, kepada Zakaria, kepada Yusuf, kepada Maria. Pesannya adalah sama, jangan takut. Saya ngerti hidup ini gak pasti. Saya ngerti mungkin sepanjang bulan Januari sampai November tahun ini, mungkin kamu habis-habisan dikerjai iblis. Mungkin hidupmu jatuh bangun. Mungkin hidupmu kayak dalam masa sukar terus. Dan tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan buru-buru kasih titik di tahun ini. Jangan buru-buru kasih label bahwa tahun ini tahun yang berat, tahun yang gagal, tahun yang hancur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sebagai game changer dalam hidup kita. 1 bulan amat sangat panjang, amat sangat mungkin bagi Tuhan untuk buat mujizat bagi saudara. 1 bulan waktu yang amat sangat cukup, lebih dari cukup untuk Tuhan putar balikan semua air matamu ganti dengan sorak-sorai. Amin. So hari ini kita akan belajar apa pesan sungguhnya dari Natal. Mengapa jangan takut? Yang pertama, karena kelahiran Tuhan menunjukkan tujuannya Tuhan. Because the birth of Christ show us God's purpose. Matius 1:20-21 bilang begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa jangan takut? Karena dan mengenai masalah ini Tuhan punya maksud tersembunyi. Dalam momen kehamilan Maria dari Roh Kudus, sebagai manusia pasti kita tahu siapa sih yang senang tiba-tiba misalkan pasangan kok belum nikah, tiba-tiba pacarmu bilang, "Sayang, beb, aku hamil." Terus kamu akan marah kan? Siapa yang hamilin kamu? Terus tiba-tiba pacarmu bilang Roh Kudus. Kamu pasti akan bilang pacarmu gila kan? Kamu gak akan tinggal, kamu gak beres. Tapi disitu Yusuf mengambil tindakan bahwa mereka berjumpa dia, Yusuf memilih untuk percaya bahwa apa? Bahwa kejadian yang terjadi dalam hubungan mereka adalah ada maksud dari kehamilan Maria. Dalam tradisi Yahudi itu kalau mereka udah bertunangan katanya. Kalau tunangan versi Yahudi adalah udah menikah, udah dibilang suami istri, tapi belum
tidur bareng aja, belum satu kamar. Dan pasti akan kaget, kok bisa sih? Tapi Yusuf memilih percaya kepada janjinya Tuhan. Dan kita semua tahu, janji Tuhan, purpose Tuhan pasti digenapi. Dia benar-benar datang, dan kita semua percaya. Dia benar-benar datang dan mati di kayu salib, menebus dosamu dan dosaku. Agar hari ini kamu hidup gak perlu takut lagi. Agar apapun yang kamu hadapi hari-hari dalam pekerjaan kamu, dalam keluarga kamu, dalam keuangan kamu, dalam kesehatan kamu, dalam segala aspek dalam hidupmu, kamu gak usah takut. Karena ada Tuhan yang telah menebus kamu. Soalnya setiap kita pasti ada masalah. Setiap kita ada ketakutan. Setiap kita ada kebimbangan. Tapi sama seperti Yusuf yang memilih untuk percaya dan berani untuk tetap bersama dengan Maria. Mengambil langkah iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud. Allah punya maksud. Allah punya tujuan. Allah tidak mungkin bawa kamu sejauh ini buat tinggalin kamu, Pak. Buat tinggalin kamu, Bu. Buat tinggalin rumah tanggamu berantakan. Buat tinggalin kamu kesakitan. No. Allah pasti punya tujuan. Masalah dalam hidup kita selalu satu. Untuk membuat iman kamu semakin kuat sama Tuhan. Masalah gak pernah menghancurkan kamu. Tapi masalah selalu buat kamu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, because the birth of Christ show us God's promise. Menunjukkan janjinya Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat yang ke 29 sampai 34. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 8 dibuka dengan kata salam. Engkau yang dikaruniai. Hal ini salam yang sama saya berikan pada saudara dan saya. Hai orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Dan message berikutnya. Jangan takut. Hal ini bilang sama keluargamu. Dalam tantangan hidupmu. Jangan takut. Kamu dikaruniai Tuhan. Janji yang diberikan kepada Maria. Akan mengandung anak laki-laki. Yang kedua, ia akan jadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada tahta Daud tempat leluhurnya. Dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan selama-lamanya. Kita semua tahu, Yesus benar-benar Allah benar-benar menggenapi itu semua. Allah benar-benar berjanji kepada Maria dan Allah menepatinya. Ini saya bilang, Tuhan janji banyak hal sama hidup setiap saudara dan saya. Kalau saudara mau tahu janji Tuhan, gampang. Kamu buka Alkitab kamu akan temui ratusan, ribuan banyak janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu sakit hari ini, buka Alkitabmu dan bilang, ayat yang bilang begini, oleh beli-belurnya kamu menjadi sembuh. Klaim ayat itu. Imani ayat itu. Kalau kamu sedang kesusahan, kekurangan secara ekonomi, Alkitab pun berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Soalnya begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak nubuatan, begitu banyak janji Tuhan yang tunjuk pada saudara. Masalahnya cuma satu, kamu gak percaya atau kamu gak tahu. Gimana Pak untuk tahunya? Buka Alkitabmu. Ada ribuan janji Tuhan dan hidup saudara. Untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Untuk segala aspek hidupmu. Makanya dalam 2 Petrus 1:4 bilang gini. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah mengandalkan pada janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1:20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya janji Allah itu pasti. Tinggal kamu perkatakan, tinggal kamu imani. Emang mungkin gak langsung sembuh, Bu. Emang mungkin gak langsung ada mujizat kamu berdoa. Tapi percayalah, Allahmu Allahku bukan orang yang PHP. Yang janji tolong tapi gak ditolong.
Bukan Allah yang ngomong doang, Allah telah memberikan banyak kesetiaannya. Kalau kamu gak percaya, silakan cek hidup kamu selama ini. Cek tahun ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Tapi lewat gak sama Tuhan? Lewat kan? Begitu banyak orang jahat yang bangun menyerang kamu. Tapi kamu berdiri sampai hari ini, ada air matanya sih. Tapi kamu kuat kan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sertai kamu. So Tuhan tidak perlu membuktikan kesetiaannya sama kita. Tugas kita lah tetap percaya pada janjinya Tuhan. So jangan takut. Janjinya ada bagimu dan pasti digenapi. Selama kamu punya iman sama Tuhan dan tidak menyerah. Yang ketiga, the message of Christmas. Because the birth of Jesus show us God's presence. Lukas 2, 9-12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari kita bilang, jangan takut lagi. Yesus datang memberikan kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini Tuhan telah lahir bagi kita. Gak hanya lahir, tapi mati untuk kita. Agar kamu gak usah takut lagi. Dalam Matius 1-2-3 bilang begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia perlu datang Pak ke dunia untuk tebus dosamu, pelanggaranmu. Dia perlu jadi manusia agar dapat mengetahui apa yang kamu rasakan hari ini. Agar saat kamu berdoa untuk sakitmu, untuk rasa kecewamu, untuk apapun mohon doamu, dia gak akan bilang, apa sih saya sakit, apa sih saya dikecewakan, apa sih saya ditinggalkan. Dia paham yang kamu rasain hari-hari ini Pak. Tapi dia Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Dia gak hanya hadir, tapi dia mati, gak hanya mati, tapi naik ke surga. Jadi pembela bagi engkau dan aku. Menyertai kamu. Soalnya bulan Desember, saya bilang Desember selalu bulan penuh pengharapan. Benar saya tunggu-tunggu, bukan karena THR, bukan libur panjang. Tapi karena saya tahu, di momen terakhir tahun ini, Tuhan masih sanggup buka jalan bagi hidup saya dan buka jalan bagi hidup saudara. Bos kecitalah saudara, kitab kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku,
Bapa yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, kami telah dengar firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus belum terlambat bagi Tuhan untuk memberikan mujizat bagi hidup kami. Belum terlambat bagi itu untuk bekerja dalam hidup kami, untuk buat mujizat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu ada dalam hidup kami. Kami percaya kami akan tutup tahun ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai gembira. Kenapa? Karena lagi-lagi mata kami dengan sadar melihat kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, bukti bahwa Engkau benar-benar hidup dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tetap semangat saudara, jangan lupa punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.